Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk materi struktur data penulisan algoritma yang akan disampaikan oleh kelompok 2 yaitu Jeffrey, Ervin, dan Ramto ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan langsung dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, saudara-saudara semua. Yang terhormat Bapak Riza Hadi selaku dosen pemrograman komputer. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan struktur data penulisan algoritma. Gimana kedengaran suara saya, teman-teman? Jelas. Kedengaran, jelas. Oke, kita mulai ya. Struktur data penulisan algoritma. Terdiri dari Ervian Febrianto, Jeffrey Tandi Payung, dan Ramto Panglawa. Ya. Jadi di sini ada definisi algoritma. Algoritma itu logika Suaranya mati. Jadi di sini ada definisi algoritma. Algoritma itu logika, metode, dan tahapan yang sistematis digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam Kamus Besar Indonesia, secara formal mendefinisikan algoritma itu urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Jadi algoritma itu rangkaian berurut dalam langkah-langkah yang logis dan sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengertian struktur data. Struktur data itu cara menyimpan atau mempresentasikan data dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data itu representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Jadi di sini ada bentuk struktur data. Salah satu bentuk struktur data yang umum adalah sekumpulan elemen data yang dibungkus dalam sebuah nama menjadi tipe. Contoh dari tipe dan bentuk struktur data yang dibentuk dapat dilihat pada slide selanjutnya. Ya, oke, saya lanjutkan. Contoh tipe data. Tipe data sederhana. Tipe data sederhana tunggal. Itu tipe sederhana itu ada dua, yaitu tipe data sederhana tunggal dan tipe data sederhana majemuk. Untuk tipe data tunggal itu misalnya integer, real, boolean, dan karakter. Untuk tipe data sederhana majemuk misalnya string. Struktur data itu meliputi ada dua, struktur data sederhana dan struktur data majemuk. Misal, untuk struktur data sederhana itu ada array dan record. Struktur data majemuk itu terdiri dari linear, multi, non-linear. Untuk linear tersendiri itu ada stack, QW, serta list. Untuk multilist non-linear, pohon biner, dan graph. Begitulah. Notasi algoritma. 1. Uraian kalimat deskriptif atau narasi. Contohnya itu algoritma kelulusan. Diberikan nama dan nilai mahasiswa. Ini contohnya ya, teman-teman. Mungkin bisa diperhatikan. Diberikan nama dan nilai mahasiswa. Jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan slide yang saya tampilkan untuk bisa dibaca-baca, mungkin kita bisa memahaminya ya. Di sini ada deskripsinya, itu ada baca nama dan nilai mahasiswa. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka diberikan keterangan lulus. Tetapi jika
tidak diberikan keterangan tidak lulus. Tulis dengan nama keterangan. Ini notasi algoritma. Yang kedua flowchart. Flowchart mulai nama baca, keterangan lebih dari tulus ya, nilai lebih dari sama dengan 60, tidak, keterangan tidak lulus, nama tulis selesai. Notasi algoritma yang ketiga, pseudo kode. Ada 3 bagian. Yang pertama judul, deklarasi, deskripsi, algoritma kelulusan. Deklarasi, nama, keterangan, string, nilainya, integer, deskripsi, pribadi, nama nilai, if, nilai lebih dari sama dengan 60, keterangan, lulus, keterangan sama dengan tidak lulus, with, name, keterangan. Penulisan struktur data, contoh dalam tipe contoh. Ya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan yang kami presentasikan, kiranya nanti bisa diperbaiki bersama-sama. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok lainnya? Sekiranya ada yang mau ditanyakan, langsung. Ada Pak. Ya, oke, silakan. Terima kasih atas teman-teman kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Saya mau nanya di slide yang tadi tuh. Coba mundur dulu, Bang. Di slide antara 3 atau 4 kalau salah. Yang satu. Ya ini, di notasi algoritma. Yang ada gambar-gambar tadi tuh. Yang saya mau tanyakan, ini. Apa bedanya antara dari tanda bacanya ini, kan kita kan lihat kan dari gambar ini ada yang persegi, ada yang jajar genjang, ada yang kayak limas, ada yang persegi panjang. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Maksudnya fungsi itu dia itu untuk apa fungsinya, terus dipakai untuk pada saat apa? Sekian dan terima kasih. Ya, oke. Silakan. Kelompok 1 bisa menyampaikan apa arti dari yang tadi disebutkan oleh siapa tadi? Aldo ya? Betul, Pak. Aldo, ya. Oke, silakan. Dicoba jawab dulu, nanti saya bantu. Oke, Saudari Aldo, saya akan menjawab pertanyaannya. Itu beda-beda simbolnya ya? Betul sekali, Saudara. Nah, kalau yang kotak persegi panjang itu namanya terminator. Itu fungsinya permulaan atau akhir dari program itu. Jadi itu dia dimulai dari situ, Dok. Yang persegi yang mulai itu, tulisan mulai. Kalau yang kayak garis panah ke bawah itu arahnya, Dok. Ya mungkin kita tahu semua kalau gini kan menunjukkan arah kan. Arahnya, ya. Alir programnya. Iya, alur programnya. Ya, betul. Terus kalau persegi yang lumayan panjangnya ada tulisan keterangan dan lulus itu proses perhitungan atau proses pengolahan data. Jadi kan kita bisa lihat di situ keterangannya itu bisa dinyatakan lulus atau tidak dari situ, Dok. Kalau yang gambar apa sih yang miringnya jajar genjang kayak? Jajar genjang ini betul. Input dan output. Itu proses input output data parameter informasi. Jadi itu input dan outputnya itu di situ dilihatnya, Dok, dari parameternya. Terus kalau yang kayak ketupat kayaknya apa kalau nggak salah ya, yang tulisan nilai itu perbandingan pernyataan penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya itu. Jadi di sini perbandingannya di situ, jadi kita lihat di situ lulus atau tidaknya di sini ditentukannya, Dok.
Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya nanti didiskusikan lagi. Ya, Itu oke. saja yang Terima saya bisa kasih, jelaskan. Jeffrey. Benar ya, mulai dan selesai seperti itu. Tapi itu sama ya, mulai dan selesai dia kayak kotak, kayak persegi panjang, cuma ujungnya udah nggak lancip lah, apa halus lah seperti itu, apa sih istilahnya? Round rectangle kalau di bahasa bentuk gitu. Ya itulah pokoknya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Round rectangle, mulai dan selesai sama. Kalau persegi panjang, yang keterangan lulus itu benar, tadi itu adalah proses ya, atau bisa dibilang hasil lah ya. Jadi kalau yang jajar genjang itu input variabel, bisa input bisa output ya. Sorry, itu input aja ya, input ya. Nanti yang kalau yang belah ketupat itulah adalah kondisi. Kondisinya mau seperti apa? Nah, justru yang pentingnya di pemrograman itu yang belah ketupat itu. Ya, semua penting. Input juga penting. Inputnya apa nih gitu. Outputnya apa? Ini kan inputnya dua nih ya. Baca nama, ada nilai. Ya, berarti ada dua. Tapi yang apa namanya? Yang dikondisikan itu hanya nilai. Ya, dilihat dari notasi algoritma ini. Nanti namanya tetap, apakah namanya udah berubah? Tidak, karena tidak ada baca nama di belah ketupat situ. Yang dikondisikan yang ada choice untuk pilihan adalah hanya nilai. Nah, nanti keluar tetap namanya. Cuman statusnya berubah. Nah, misal baca nama dan nilai masuk, misal ya nilai baca nama Jeffrey, nilai 68 gitu. Masuk nilai situ, oh berarti keluarnya adalah Jeffrey lulus ya. Kalau misalnya di bawah itu misalnya 50, Jeffrey 50 gitu. Masuk nilai situ Jeffrey tidak lulus. Nah, jadi namanya tidak berubah ya. Yang berubah adalah hanya nilai. Nilai yang dari angka berubah menjadi keterangan satu status ya. Status dalam artian ini bisa string, bisa integer dan sebagainya ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit ke kayaknya slide sebelumnya deh. Coba slide sebelumnya. Yang integer yang boolean. Ini benar. Contoh tipe data. Yang tipe data, Dok. Nah, contoh tipe data. Itu ada tipe sederhana tunggal, itu integer, real, boolean, dan karakter. Itu nanti yang akan sering kalian temui. Contohnya adalah boolean ya. Integer ya. Integer itu apa? Integer itu adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu ya mulai kayaknya kalau integer itu kalau nggak saya lupa ya minus 65.000 sekian sampai plus 65.000 sekian. Ya, jadi itu adalah panjang datanya. Kalau ada nanti namanya adalah long integer, itu lebih panjang lagi ya tipe datanya. Kalau real itu adalah bilangan yang desimal. Ya, jadi 0,1, 0,2, 0,3. Ya, nanti ketika nanti kalian menggunakan Python, ingat-ingat inputnya apakah bilangan integer atau bilangan real. Ya, tergantung nanti dari kondisi kalian. Dan outputnya mau apa? Real ataupun integer, gitu, tergantung. Nah, yang kedua itu ada string. String itu biasanya itu adalah huruf. Makanya situ majemuk kan, bisa huruf, bisa angka, bisa kalimat. Bebas di situ. Karena di situ adalah huruf A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dia bukan angka, ya, kalau string. Nah, kalau struktur data yang bawah itu, tipe data ya, ini struktur data itu ada array, ada record, tapi mungkin kita nggak sampai sana, nanti pakai sampai loop aja, if, kondisi, dan sebagainya, nggak sampai array gitu ya. Nanti kita akan belajar yang sederhana aja untuk pemrograman datanya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Coba next, ada salah satu contoh Python ya tadi ya, pemrograman Python. Terus
Ya, nah seperti ini. Gampang nanti. Nanti untuk kelompok 3 minggu depan itu ya sudah install Python ya, diajarin teman-temannya ya gimana caranya ya. Nanti saya akan bantu ya. Nama di situ. Jadi cara bacanya kayak gini. Itu ada garis bukan garis apa sih namanya ya, kayak segitiga tiga yang arah panah itu, tiga itu ya. Nama sama dengan tanda petik gitu, John tanda yang tutup yang di atas. Habis itu di bawahnya tipe nama ya. Nah, tipe nama itu yang di atasnya tadi ya. Baru tipe titik petik 1 str. Str sini maksudnya adalah string ya. String. String ya. Baru umur sama dengan 22. Tipe umurnya apa masuknya? Integer. Oke, berat Integer. 50,6. Tipe berat, tipenya apa untuk berat? Float. Float itu sama dengan real, jadi ada komanya. Laki sama dengan true. Oh, berarti dia laki-laki, bukan perempuan. Tipenya boolean. Boolean itu 2. Kalau enggak salah, ya benar. Kalau enggak laki-laki, ya perempuan. Ya, seperti itu. Pokoknya antara 2 pilihan untuk boolean itu ya. Itu. Nanti mungkin kita banyak bahasnya di langsung ya, langsung di aplikasi Python. Jadi biar kita banyak paham di situ. Oke, ada pertanyaan lagi terkait hal ini? Atau kelompok 1 lagi. Kelompok 2, silahkan ada yang mau bertanya terkait materinya sendiri. Oke, mungkin kalau sudah clear ya, sampai sini ya, karena untuk presentasinya sudah oke, silahkan ditutup. Baik, terima kasih buat Pak Riza selaku dosen pemrograman Cooper dan teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore, terima kasih.